Itu gue dimimpiin gunung, tapi nggak yang Gunung Ciremai. Jadi gue dimimpiinnya tuh ada salah satu teman gue tuh dimimpiin ada satu orang yang bakal nggak balik ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Obay, yang pastinya masih di channel yang sama. Oke, di video gua kali ini gua nggak sendiri, tapi gua ditemenin sama salah satu pendaki yang konon katanya dia punya cerita tentang mistis pendakiannya waktu ke Gunung Ciremai. Oke, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi masih nganggur-nganggur aja ini kita. Oh berarti emang kegiatan pun lo belum terlalu Belum fokus terlalu ya? Fokus ya, karena gue masih kuliah juga. Oh gitu Jadi ya? belum fokus kemana-mana lah, masih free. Oh masih free, berarti masih bebas lah ya? Masih bebas. Bisa dikenalin dulu Bang namanya Bang? Ya, nama gue Sarul Padilla, biasa dipanggil Dolo. Asal gue dari Bekasi. Oh berarti gue manggil lo Bang Arul aja ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, siap Bang Arul. Jadi Bang Arul ini dia mau berbagi ceritanya tentang pendakian waktu ke Gunung Ciremai. Itu lo ngalamin kejadian apa tuh Bang waktu lo mendaki ke Gunung Ciremai itu? Waktu gue mendaki Gunung Ciremai sih bisa dibilang ada mistis, ada serem ya, bilang serem ya, serem banget. Senangnya juga ada, ya sampai saya nangis-nangis lah. Oh sampai nangis-nangis tuh di situ. Ada nangis seneng, nangis takut. Oh nangis takut juga Iya. ya. Luar biasa, seru juga ceritanya ya. Oke, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa buat di subscribe dulu. Dengan cara subscribe, like, komen, dan buat kalian yang sudah bergabung, gue ucapin makasih banyak karena udah ngikutin channel ini. Mau tahu ceritanya? Langsung aja, ini dia. Jadi di tahun 2021 di bulan September itu gua mau ngadain pendakian ke Gunung Ciremai yang berjumlah 5 orang. Dan sebelum berangkat ke gunung tersebut, gua kayak dimimpiin Bang. Sebelum berangkat tuh di H-2 gua dimimpiin supaya gua tuh nggak jadi berangkat ke Gunung Ciremai. Ya gue dibikin down lah sebelum berangkat. Itu masih H2, H-2 sebelum berangkat. Sorry bang, gua potong bentar. Itu lo dimimpiin apa nih ya kira-kira ya? Itu gue dimimpiin gunung, tapi nggak yang Gunung Ciremai. Jadi gue dimimpiinnya tuh ada salah satu teman gue tuh dimimpiin ada satu orang yang bakal nggak balik ke rumah. Oh di mimpi lo itu Iya. lo dapat mimpi kayak gitu? Iya, dibikin down lah gue di mimpi itu. Bukan cuman gue atau teman gue, itu hampir semua 5 orang itu dimimpiin ada salah satu orang yang nggak pulang ke rumah. Berarti mimpi lo itu sama semua tuh ya, mimpinya Sama kayak rata, gitu 5 orang itu rata. Nah di situ gue prepare lah, walaupun pikiran gue ya udahlah nggak usah berangkat daripada gue kenapa-napa. Tapi gue nggak enak sama teman-teman gue kan, udah tinggal besok berangkat. Ya udah gue maksain buat berangkat. Nah sebelum berangkat tuh gue ada kejadian juga, karena di posisi sebelum berangkat hujan. Gue dari rumah ke terminal pun bingung mau naik apa, ya kan. Ya walhasil bingung tuh gue jadinya. Ya udahlah mending gak usah berangkat dalam hati, tapi gue juga nggak enak. Ya udah dah, teman gue ditelepon sama orang tuanya, udah kalau mau berangkat bawa mobil pribadi aja, nggak usah bawa bis. Ya udah akhirnya gue berangkat tuh habis maghrib dari rumah ke base camp Ciremai. Oh, base camp Ciremai. Oh berarti sebelumnya itu lo sempet mau batal tuh acara itu? Iya, Ya? sempet mau batal, cuman nggak ada yang berani buat ngomong batal aja ya. Oh iya. Karena udah duit udah kumpul semua. Gitu. Iya udah siap berangkat Ya lah. udah siap gitu berangkat. Ya. Iya. Terus akhirnya lo sampai gue base camp tuh Sampai ya? gue jam 11 malam gue sampai di base camp. Nah gue abis di base camp ya
gue tidur istirahat dulu, tetap pikiran masih ngaco. Karena mimpi Iya, masih mimpi itu gue masih keinget terus. Ya habis itu ya udahlah, gue nanya ke salah satu pihak base camp. Gue tanya berapa orang yang naik di hari ini. Nah dia nggak jawab, dia mungkin nggak berani, takutnya gue down duluan. Nah nggak dijawab tuh sama dia. Nah pas dijawab itu pagi, pas gue mau ke trek. Iya pas gue mau trek, gue tanya lagi, ada berapa orang bang yang ngedaki hari ini? Cuman ada 14. Oh itu 14 rombongan lu? Rombongan 3 rombongan. Oh 3 rombongan. Gua kan 5 ya dari orang Kalimalang 4. Nah sisanya gue nggak tahu tuh 5 lagi dari mana. Pokoknya 14 orang. Udah gitu baru dijawab tuh. Ya udah akhirnya teman-teman gue langsung bengong. Oh pas dibilang 14 orang teman-teman tuh kaget ya? Kagetnya wah Gunung Ciremai ini masa iya sih cuman ada 14 orang gitu iya ya? Udah gitu di hari Minggu sepi tuh ya kan. Ya udahlah namanya udah di gunung udah tinggal naik, masa dibatalin juga kan. Ya udah tuh akhirnya gue paksain naik. Nah dari base camp tuh gue langsung lanjut ke pos Simaksi untuk ngurus surat-surat yang lain, surat dokter segala macam, pendaftaran. Gitu ya. Nah gue mulai trek itu jam 9 pagi ya, jam 9 pagi. Gue tunggu tuh yang 14 orang ini, sisanya kan berarti 9 apa berapa tuh sisanya. Gue tunggu nggak datang, gue tungguin. Dalam hati gue, masa iya nggak jadi semua sih? Iya. Masa cuman rombongan gue cuma 5 orang. Ya udahlah, akhirnya gue berangkat ngetrek, ketemu yang 4 orang ini, yang orang Kalimalang itu di pos 1. Oh lu baru ketemu lain, iya baru ketemu rombongan lain di pos 1. Dan ternyata gue tanya ranger di pos 1 itu ternyata yang 5 orang lagi nggak jadi berangkat. Berarti akhirnya total semua peserta yang ada di situ 9 orang. 9 orang. Nah dari situ gue denger kabar begitu, gue makin down, makin gak percaya diri. Kalau masa iya sih gue nyampe puncak cuma 9 orang, gunung segede gini kan. Ya udah akhirnya tetap positif kan, gue tetap ngetrek lagi berangkat. Yang 4 rombongan ini masih di pos 1, gue ngetrek duluan. Nah dari pos 1 ke pos 2 itu masih aman lah, berarti nggak ada masalah. Nah di pos 2 ini ya ada sedikit lah teman-teman gue pada ada yang ngelihat apalah segala macam, kayak makhluk-makhluk yang sekiranya nggak kelihatan. Iya. Nah di situ udah pikiran gue makin ngaco, karena dari sebelum berangkat pun itu gue udah dimimpiin bener-bener udahlah lu nggak usah berangkat gitu. Masih ada pikiran kayak gitu. Nah udah kayak gitu kan, udah gue berangkat lagi, ngetrek lagi santai. Nah udah di pos 3 nih, di pos 3 aman masih karena ada ranger rame yang baru pada turun. Oh yang hari itu turun pun banyak tuh banyak ya? Terus gue tanya ranger kan, emang pikiran gue ngaco, takut gue kenapa-napa. Gue tanya ke ranger, Mas ranger besok ada nggak hari Senin? Oh nggak ada, adanya di hari Minggu, hari weekend. Oh berarti lu waktu berangkat itu lu di hari Minggu tuh ya? Berangkat di hari Minggu, orang berarti turun. Lu balik hari Senin ya? Balik hari Senin gue turun. Nah udah gue makin udah bener-bener nggak percaya diri, bener-bener aduh udahlah nggak usah naik, nggak usah maksain gitu kan. Ya udah, tapi gue juga nggak enak sama teman-teman gue, mungkin gue egois juga. Ya udah akhirnya gue naik dari pos 3 ke pos 4 aman lah, masih aman. Nah dari 4 ke 5 nih yang lumayan horor ya. Horor lah. Nah ternyata dari pos 3 ke 4 ini ya kan, dari pos 4 mau ke 5 itu ada kayak apa ya, bukan shelter, apa kayak tugu gitu, bukan tugu, jadi buatan orang situ mungkin ya bambu, tapi berbentuk gerbang.
Oke, gerbang, Iya, tapi dari bambu. dari bambu. Nah setelah gue masuk situ ya gue baca assalamualaikum lah, Iya, sopan permisi gitu permisi lah ya. iya. Itu langsung merinding aja gue, aduh udah ngaco, udah tambah takut. Itu tapi teman-teman lu ngerasain semua. Ngerasa ngerasa semua. semua ya. Karena di situ belum ada yang cerita, belum ada yang berani buat buka suara. Kok gini banget sih suasananya gitu. Iya, oh berarti masih diem-dieman Masih lah di diem-dieman, situ ya. Iya. Nah, setelah itu udahlah lanjut jalan. Nah teman gua ini udah capek terus dia kayak bengong. Oh, posisi dia bengong. Dia posisi bengong terus nyender di suatu pohon tuh gede, di pos 4 mau ke 5 ada pohon gede, itu dia bengong sambil nyender, itu matanya melotot bang. Gua nggak tahu dia emang tiba-tiba melotot aja. Terus posisi dia langsung kesurupan enggak? Enggak kesurupan. Oh, berarti dia cuma bengong Ya sambil bengong melotot. sambil melotot gitu. Terus gua tanya kan kenapa, nggak dijawab. Terus tiba-tiba jalan sendiri, bener-bener jalan sendiri, nggak ngomong apa-apa. Nah terus dia ngasok tuh di kayak pohon tumbang gitu. Pohon yang udah Iya rebah ya. udah rebahan. Temen gua di situ mungkin dia capek tiduran. Pas gua nyampe dia bangun, dia ngomong gini, duh kok gue tidur sih lah, kalau gue tidur mah ntar gue bangunnya di beda alam. Oh, dia sempet ngomong kayak Sempet gitu. ngomong gitu bang. Gua lu ngomong apa sih gitu kan. Nah pas dia tidur itu, nah guru gue punya guru tuh, gue kasih fotonya kan, dia ngeliat foto. Nah ternyata di belakang pohon yang tumbang itu ada pohon 2, yang satu gede yang satu kecil. Ternyata itu gerbang juga. Ini maksudnya gerbang apa nih ya? Ya mungkin kalau orang yang bisa melihat sih kayaknya gerbang makhluk gaib. Iya. Itu menurut guru lo ya? Iya. Tapi emang di situ juga gue ngerasa. Soalnya pas di situ teman gue bilang kalau gue bangun nanti di beda alam. Loh, kok bisa gitu? Iya. Kenapa harus ngomong gitu kan? Ya udah, jadinya udah nggak lama gue ngetrek lagi sampai pos 5 itu gue nyampe sebelum maghrib jam 5-an, jam 5 lewat berapa gue kurang tahu. Tiba-tiba hujan turun bang. Hujan. Iya hujan. Yang tadinya gue mau ngecamp di pos 5 jadi ubah jadi di pos 5 Bayangan karena hujan. Nah akhirnya gue buka tenda di situ sambil hujan-hujanan ya kan. Itu posisi jam setengah 6 sore ya, setengah 6 sore gue diriin tenda, gue rapi-rapi tenda. Nah setelah maghrib gue buka nesting segala macam, gue makan istirahat. Nah gue nunggu hujan gak berhenti. Akhirnya teman gue istirahat semua, tinggal gue berdua teman gue buat bikin parit buat biar air gak masuk ke dalam tenda. Iya. Karena pas gue buat tenda itu jalur air dari atas. Oh makanya lo bikin parit. Iya ya? gue bikin parit. Nah temen gue mungkin udah capek ya, gue suruh tidur aja masuk ke tenda. Nah akhirnya gue sendiri tuh bikin parit itu. Malam-malam tuh ya? Iya jam 11 malam tuh gue bikin parit sendiri. Nah gue juga udah ngerasa capek kan. Nah pas gue buka sleeping bag, gue udah mau merem, itu ada suara kayak nesting gitu bang, di ketok-ketok. Nesting diketok-ketok? Iya itu suaranya hampir 6 kali. Itu lo doang yang denger sendiri tuh? Iya sisanya teman-teman gue udah tidur. Nah udah tidur. Nah gue ngeberanikan diri buat nyenterin keluar tenda, buat takutnya ada babi. Tapi nggak ada, di luar pun sepi. Biasanya kan kalau ada babi tuh pada teriak babi gitu kan, ini nggak ada. Ya udah gue masih mikir positif, wah ini mah emang ada babi, terus kabur kan.
Ya udah gue tidur lagi. Nah gue setelah gue mau tidur itu ganti suara bang, itu jadi kayak suara gamelan gitu. Oh, suara musik gamelan. Iya suara musik gamelan, terus kayak ada yang nyanyi. Itu lu doang yang denger tuh ya? Iya karena teman-teman gue udah tidur. Itu posisi lu ngecamp itu di sebelah lu itu ada tenda lain gak sih? Ada, cuman jauh posisinya bang. Oh jauh. Jauh iya, sekitar ya 40 meter lah dari tenda gue. Itu bener-bener jauh. Dan dia pun udah tidur. Itu emang abis suara gamelan itu langsung kayak berisik kayak orang ngobrol kayak gitu. Udah gue pikir ini kok cuma ada 2-3 tenda, kok berisik gitu kan. Ya udah kira gue tidur, tiba-tiba gue nangis. Oh, lu nangisnya ini kenapa nih? Gue kurang tahu, tiba-tiba gue Apa emang udah nggak sadar apa gimana? gue sadar cuman nggak tahu, gue nangis aja, nggak tahu gue nangis karena kemasukan apa gue nggak tahu. Itu gue bener nangis langsung gitu. Tapi temen-temen lu nggak ada yang tahu tuh ya? Temen-temen gue tahu satu. Oh tahu ya? Tahu. Lu kenapa? Enggak, nggak tahu, gue nggak kenapa-napa. Udah tuh gue berhenti nangis. Setengah jam kemudian temen gue juga ikut nangis bang. Oh dia nangis juga? Nangis juga. Tapi kondisi sadar dia? Kondisi emang lagi tidur. Oh lagi tidur? Lagi tidur. Posisi tidur. Dia tiba-tiba nangis juga. Suaranya tuh kayak cewek gitu. Padahal dia laki, tapi suaranya kayak cewek. Suara cewek nangis? Iya, suara cewek nangis. Lama tuh kejadiannya tuh? Ya sekitar 5 menit, 6 menit lah. Kita segitu dia nangis. Terus ditanya kan sama gue kan, ya gue masih bangun. Kenapa? Bilang dia gak enak badan. Dia posisi emang lagi gak enak badan. Terus tiba-tiba dia langsung nangis kayak suara cewek gitu nangisnya. Ya udah akhirnya dia tidur lagi. Gue sampai dari jam 11 karena kejadian yang suara nesting diketok-ketok, terus suara gamelan, terus gue nangis, temen gue nangis, itu nggak tidur bang sampai jam 4:30. Oh 4:30 lu nggak tidur? Nggak tidur, saking gue takutnya, bener-bener takut. Gue takut ada yang tenda gue diacak-acak sama makhluk-makhluk gaib lah segala macam. Udah pikiran gue ngaco. Gue mikirnya selalu kalau gue tidur nanti gue di mana. Iya. Itu makanya gue nggak berani tidur, takutnya gue bangun gue udah Tau lu udah ada di alam lain. Iya gitu ya? gue takutnya gitu, makanya gue nggak berani tidur bang. Nah udah tuh sama gue jam 4:30, terus ada alarm azan subuh tuh kan, teman-teman gue bangun buat samit. Iya. Nah posisi itu tuh masih hujan gerimis. Oh pas pagi itu pun Iya, masih hujan ya? masih gerimis. Ya udah jadinya gua samit jam 5:30, nunggu terang dan nunggu reda hujannya juga gitu. Nah samit juga yang 4 orang ini, yang rombongan Kalimalang duluan berangkat. Udah berangkat duluan? Berangkat duluan, gua belakangan tuh. Gua kira di atas tuh rame, yang gua malamnya gua di kayak di ada yang ngobrol. Iya. Pas gua naik ke atas itu bener-bener di pos 5. Gua kan di pos 5 Bayangan ya. Nah di pos 5 itu kosong bang. Oh nggak ada pendaki di sini? Nggak ada pendaki. Gua kira tuh yang tadi kan gua 14 orang ya, gua kira yang sisanya lagi tuh di atas. Iya, di iya. pos 5 ternyata nggak ada. Berarti emang benar-benar lu 9 orang Iya, doang di situ ya? bener-bener 9 orang itu, nggak ada lagi. Ya udah tuh akhirnya gue samit. Nah di pas Simpang Apuy, kan di Simpang Apuy itu ada kayak petilasan. Oh iya. Nah ada petilasan tuh almarhum Nurdianto kalau nggak salah, wafat tahun 2007. Nah gue sama teman-teman gue buat bacain Al-Fatihah lah. Oh baca doa di situ lah ya. Baru di situ gua. Nah, temen gua tuh baca si petilasan ini. Dia Nurdianto 2007 ya kan.
Nah wafatnya ini nggak dibilangin. Nah teman gue satu nyaut wafatnya, gue langsung seketika hening bang. Bener-bener yang tatapan ke temen tuh kosong, bener-bener ya Allah kok kenapa disebut. Gitu kan, jadi makin serem aja gitu. Padahal emang posisi lo naik gunung itu emang udah mikir yang aneh-aneh. Iya, dari sebelum pendakian pun kan gue udah dibikin ngaco, udah dibikin down lah. Ya udah, akhirnya gue baca Al-Fatihah buat almarhum Nurdianto tuh kalau nggak salah. Ya udah gue bacain, nah udah gue lanjut jalan. Nah di sebelum gue walet ini itu kayak ada jurang, nah gue istirahat di situ. Nah teman gue diri sendirian, dia diri, belakang dia tuh jurang. Udah jurang banget. Jurang banget udah, kalau dia mundur sedikit aja jatuh ya. Jatuh. Itu gue teriakin bang, bener-bener gue teriak kencang banget, awas jurang. Nggak denger, nggak sadar, cuman. Tapi posisi lu dekat sama dia. Deket. Oh, Deket, tapi gue teriaknya kencang, awas jurang. Dia nggak ngedenger, kayak ya udah biasa aja, kayak di belakang tuh nggak ada apa-apa. Ya udah akhirnya gue tarik ke dekat gue kan biar nggak ke jurang. Gue tarik, gue ngapain di situ, itu belakang jurang. Dia nengok ke belakang baru sadar, lah itu jurang. Langsung ngomong, lah itu jurang, gue kira bukan. Oh, berarti sebelumnya emang dia nggak sadar. Nggak sadar, ternyata itu dia, gue nggak tahu dah, mungkin kena setan budeg lah, apa gue nggak tahu tuh. Dia pokoknya diteriakin tuh dia bener-bener nggak denger, bener sama sekali nggak denger. Pas gue tarik baru dia sadar kalau di belakang tuh jurang. Itu bener-bener kalau misalkan dia jatuh, gue udah bener, wah berarti mimpi gue bener. Salah satu teman gue yang berlima ini bakal ada yang nggak ikut pulang. Iya. Gitu. Terus akhirnya aman di situ ya, nggak ada masalah. Alhamdulillah aman. Gue terus lanjut naik ke Goa Walet. Nah di Goa Walet tuh tadinya gue mau turun ke Goa Walet buat ngambil air. Tapi salah satu teman gue ada yang ngedon, jadi gue usah ke Goa Walet dah. Oh ya udah, jadi nggak ngambil air karena stok air masih banyak. Akhirnya gue di Goa Walet itu, di atas Goa Walet hampir ada 20 menit gue istirahat. Itu sama sekali nggak ada ngobrol bang. Lu diem-dieman di situ. Dieman, bener-bener kayak lu sama gue tuh kayak nggak kenal. Iya, bener-bener nggak kenal. Ya udah tuh diem-dieman. Akhirnya gue buka suara buat ngituin suasana lah biar pada ketawa sama temen gue. Ya udah ketawa lagi, habis tawa-tawa jalan lagi. Udah nyampe tuh, nah pas gue nyampe puncak itu sama, mungkin si setan budeknya ini ngikut. Oh, temen lo dia kenal lagi di situ. Temen gue kenal lagi itu di pucuk. Pas udah nyampe puncak, nah di puncak kan kayak batu gitu, bawahnya kan kawah. Iya. Nah gue kan bocah, teman-teman gue nih yang berempat, dia lewat pinggir, kita lewat pinggir buat nyari si Tugu Puncak Ciremai. Iya. Ya. Nah temen gue ini nggak tahu kenapa dia naik ke atas buat ngelilingin kawah. Jadi dia jalan di pinggir jurang. Itu diteriakin jangan ke situ. Nggak denger juga dia. Nggak ngedenger. Terus dikejar lah bocah, udah ditarik. Baru dia bilang gini, hawa gue pengennya turun ke bawah, gue pengen turun ke bawah, gue pengen terjun aja gue ke kawah itu. Oh, berarti emang dia kayak dapat bisikan. Iya, kayak dapat bawah bisikan. situ Iya, ya. kayak ada bisikan, udah lu ke bawah aja, ke bawah. Toh juga ntar bakal ditemuin sama teman-teman lu. Gitu, pokoknya pikiran yang ada di temen gue tuh kalau nggak mati ya kecelakaan. Gitu. Ya udah tuh akhirnya gue dapat tuh si Tugu Tok Ciremainya, gue foto-foto lah segala macem. Gue nyampe jam berapa? Jam 9 tuh, jam 9 pagi. Nah akhirnya gue foto-foto. Nah temen gue nih semua gue egois sih sebenarnya. Temen gue pada
teman-teman gue termasuk gue itu egois. Gue udah jauh-jauh kesini, masa iya gue cuma dapet tembok kabut. Nah, gue foto-foto. Nah yang 4 orang ini belum nyampe, kan gue salib tuh. Nah dia belum nyampe, gue masih di puncak masih 5 orang. Berarti 5 orang doang. Iya, maksudnya. 5 orang doang. Sejam kemudian baru si pendaki 4 ini nyampe puncak. Dan dia pun gak lama, ada setengah jam dia turun. Kalau gue lumayan, gue hampir 3 jam bang di puncak. Oh di puncak itu lu 3 jam. 3 jam, saking egoisnya pikiran gue pengen ketemu view, pengen dapet bagus. Dan gue ngedoa di situ biar dikasih view, biar lihat view dari Ciremai itu gimana. Akhirnya tuh senangnya gue dikasih Oh, akhirnya view-nya dapet lu di situ ya. Iya, view-nya dapet. Gue nangis dari situ, saking senangnya gue nangis ngeliat view bagus. Entah kenapa setelah gue nangis ngeliat view itu, salah satu teman gue ini bikin video buat orang tuanya. Jadi kayak menandakan dia tuh nggak bakal pulang lagi ke rumah. Jadi dia bikin video tuh, terima kasih buat ibu bapak doanya. Ngomong gitu bang di tubuh top Ciremai. Gue langsung, kok ngapain bikin video gitu ya? Maksudnya gue tahu doa orang tua selalu mengikuti kita kan, tapi kenapa kayak gitu? Jadi pikirannya bukan bagus, malah ke yang lain-lain gitu. Nah setelah 3 jam gue di puncak, nah, akhirnya gue udah ngerasa nggak nyaman. Nah akhirnya gue berdua turun. Nah yang 3 lagi masih di puncak, dia masih bikin video. Berarti lu turun berdua doang? Iya, ya? turun berdua. Nah itu gue sama sekali nggak ngobrol bang di jalur tuh. Gue cuman nanya, ini jalurnya bener gak? Teman gue udah jawab nggak tahu. Terus dia nanya balik, emang ini bener jalurnya? Ya gue juga nggak tahu. Berarti lu sama-sama nggak tahu? Sama-sama nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Karena kan di jalurnya itu kan batu, udah gitu sama semua. Jadi gue ya udahlah, yang intinya mah ini turun aja. Nggak tahu nyampenya di mana, yang penting turun, gue bilang gitu. Nah gue setelah nyampe turun tuh masih berdua di Gua Walet. Gue ngaso di atas Gua Walet tuh, gue ngaso sambil nunggu teman gue yang masih di puncak. Nah gue istirahat lah kisaran 5 menit. Teman gue aneh ngomongnya, dia bilang kalau misalkan gue mati di sini, tolong bawa mayat gue ya ke orang tua gue. Oh dia ngomong kayak gitu di situ? Dia ngomong kayak gitu bang. Gue langsung, lu ngomong apaan sih? Langsung gue bantah, lu ngomong apaan sih? Nggak jelas banget. Kalau turun bareng-bareng lah, nggak usah naik berlima turun berempat tuh gimana sih? Bilang gitu. Gue serius gitu kan. Enggak serius, ini bercanda lu. Nah setelah kayak gitu teman gue teriak, yang 3 dari puncak tuh, yang 3 orang. Oh dia turun? Iya dia turun, teriak manggil gue, lo woi. Nah akhirnya langsung semangat lagi gue berdua, kayak udahlah aman, berarti ada teman gue bertiga baru nyampe. Udah tuh gue nyampe di ngaso lagi, nungguin teman gue juga masih di Gua Walet di atasnya. Udah ngobrol ngelirin suasana lagi, foto-foto. Nggak lama gue turun lagi berlima tuh, jadi gue turun sampai ke tenda. Pas nyampe di tenda, gue istirahat lagi di tenda. Ada yang packing lah, bongkar tenda, dan gue masak. Gue itu masak, udah gue turun itu sekitaran jam 3 sore lu turun? jam 3 sore gue baru turun. Nah setelah turun ini udah beres dari pos 5 bayangan gue turun. Nah di pos 5 ke 4 ini aman, masih nggak ada apa-apa.
masih enjoy lah karena masih sore, masih terang. Nah di pos 4 mau ke pos 3, di awal gue mau jalan tuh dari pos 4 ke 3, temen gue teriak, ih bawa apaan nih, teriak gitu, kayak bawa sampah. Gue tetap positif kan, mikirnya emang gue juga bawa sampah kan. Ini mau bawa sampah kali, kagak, ini mah beda. Berhenti kan tuh, diam semua. Nah nggak lama temen gue tuh langsung nyetel kayak murotal gitu di HP, murotal Quran, baru baca bismillah. Itu temen gue langsung lari. Oh yang nyium bau itu? Iya, semua tuh nyium semua, cuman nyium semua pas di situ. Iya, nyium semua, cuman gak ada yang berani bilang. Dia nyium, pas setelah dia nyium itu dia langsung nyetel murotal Quran. Pas baru bismillah itu dia langsung lari bang ke bawah, kenceng banget. Gue teriakin kan, Will, stop, bilang kan. Berhenti itu dia. Nah teman gue satu lagi nih yang si Pocil ini turun juga lari. Ngikutin ngejar dia. Iya, ngejar si Kewil ini kan. Ngejar. Nah dia udah berdua tuh, gue masih bertiga kan, nggak jauh tuh jaraknya. Nah nggak lama dia jalan teriak, ada gitu bang, soalnya kenceng banget itu sampai gue, ih kenapa nih bocah gitu kan. Gue langsung lari, ternyata dia jatuh. Oh yang lari itu jatuh temen lo? Jatuh, dia kepleset, kakinya seleo. Nah terus ya udah dah, dia sambil di kakinya diikat tuh pakai kayak perban gitu yang buat patah kaki, diikat sambil ya gue sambil bercanda-canda biar nggak terlalu panik gitu kan. Ya akhirnya dia kerasa sakitnya, terus ya digendong lah sama teman gue. Akhirnya digendong, Iya, dievakuasi lah ya. Dievakuasi karena tadinya ada nih yang mau turun buat ke pos 3. Karena nyari bantuan. Iya, nyari bantuan. Nah terus gue lupa tuh, ternyata di hari Senin itu ranger nggak ada. Jadi benar-benar ya udah gue berlima-lima itu cuman evakuasi sama teman-teman gue. Evakuasi sendiri lah gitu. Iya, evakuasi sendiri. Ya udah akhirnya kakinya diikat, keril dia dikawinin tuh, dibikin didobel. Iya, didobel. Udah di teman gue digemblok sampai sebelum pos 3. Pos 3 pas dia udah tuh. Udah kata dia bilang, nggak usah digendong, gue nggak mau nyusahin temen gue. Dia bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, daripada makin sakit kan. Dari ya udah. Terus dia malah mikirnya, lah mendingan gue sendiri yang sakit daripada lu semua yang sakit, nanti siapa yang bawa turun. Ngomong gitu bang. Nah akhirnya, emang lu kuat? Ya udah kuat, insya Allah. Ya udah akhirnya dia jalan sendiri tuh. Nah dari pos 3 ke pos 2 ini aman lah, masih ngobrol-ngobrol. Nah di pos 2 yang pos 2 ini gua kayak ada bayangan hitam. Itu bayangan hitam apa tuh? Gua kurang tahu, dia tuh pokoknya bayangannya hitam. Dia dari pohon, pokoknya dari pohon setiap gua nengok pindah, gua tengokin lagi pindah. Itu di atas, di ranting-ranting gitu. Oh di daun-daunnya gitu? Iya di daun-daun, tapi daunnya gerak bang. Daunnya kayak, wars gimana sih, daunnya gerak itu kayak ada orang yang naikin. Gitu. Itu teman-teman tuh ngeliat semua? Teman-teman gue ngeliat semua. Nah gue nanya, lo tuh bukan sih? Temen gue gitu kan, kayaknya iya deh, tapi kalau tuh gitu sih cepet banget pindahnya gitu. Dicariin lagi kan. Nah anehnya di situ, gua berlima ini malah bukan turun, tapi malah kayak cari. Jadi kayak buat si bayangan hitam ini yang menyerupai lutung, kayak buat narik gua, udah lu cari gua, kayak main cigumpet, cari gua dah, gua di mana, kayak gitu. Jadi nggak ada yang udah ya turun, nggak ada, malah mikirnya cari sampai ketemu gitu. Dan akhirnya gue bilang, udah ngapain sih dicariin, udah kita turun aja. Turun tuh, udah turun, dan masih ada ngikut. Oh dia masih ngikut. Masih ngikut.
sampai mau ke pos 2 itu masih ngikut. Nah di pos 2 itu kan kayak ada gerbang gitu kan, udah tuh pas dari gerbang udah kayak ada apa sih, kayak gerbang buat Gerbang, iya pokoknya dari bambu gitu, buatan orang situ. Udah tuh langsung nggak ngikutin lagi, nggak ngikut lagi, tapi tetap aja hawanya masih ada. Masih ada Iya, gitu masih ya. ada. Nah pas dari pos 2 mau ke pos 1 itu gue ngerasa bete karena dari awal gue pendakian dari pos 1 ke pos 2 ini jalurnya enak, dibilang landai emang landai gitu, nggak terlalu capek lah. Tapi kenapa pas gue turun itu bener-bener kayak dengkul ketemu pala bang, bener-bener naik susah banget gitu, turun juga. Gue pikir perasaan gue langsung ngomong gitu kan, perasaan gue kemarin naik enak, kenapa turun kayak jurang, ini jalurnya bener nggak? Nah teman gue ini satu, dia kayak pantrangan gitu, kayak pantrangan dia kalau dia ngomong ini bukan jalurnya gitu, kok nggak nyampe. Nah di teman gue ada pantrangan kayak gitu, dia langsung ngebantah, apaan sih ngomong kayak gitu, di depan tuh tikungan satu lagi baru landai. Dia cuman buat nenangin doang itu, tapi bener-bener nggak ada bang, bener-bener nggak ada jalur yang landai, bener-bener susah buat turun. Kata gue kan gue udah bilang ke teman gue yang sakit ya, udah dari pos 2 ke pos 1 mah enak, nggak terlalu susah, tapi malah sebaliknya malah susah banget. Itu bener-bener iya jalurnya parah, malah gue bilang makin sulit banget dah. Nah pas sudah nyampe pos 1 tuh, pos 1 jam 4:30 kurang, 4:30 sore. Pos 1 gue istirahat sampai jam 5 karena gue mikirnya gimana caranya ini kita udah nyampe pos Simaksi ini nggak ketemu maghrib, kan. Akhirnya gue jam 5 istirahat tuh. Nah jam 5 lewat berapa gitu gue jalan lagi, karena paling ya 15 menit atau 20 menit nyampe pos Simaksi. Ternyata enggak bang, belum sampai juga itu. Belum sampai juga. Nah dari pos 1 ke Simaksi itu di pertengahan pos 1 ke Simaksi jam 5:30 lewat. Nah di situ kan banyak pohon pinus tuh. Nah di pas masuk ke pohon pinus, kan pohon pinusnya pada rapi tuh, nah kayak ada pohon pinus 2, nah, gue masuk ke situ ya. Itu suara burung, suara apa aja bang, bener-bener bunyi semua, bener-bener bunyi, tiba-tiba aja gitu kayak suara burung apa segala macam, berisik banget, berisik. Ya gue masih positif kan, mikir emang burung kali apa segala macam. Udah jalan, teman gue kayak mau pingsan, teman gue ini mau pingsan, jadi dia tuh nggak berani buat mandang ke depan, dia masih gini nunduk kayak sambil jalan. Tiba-tiba dia bawa apa, trekking pole, itu dia itu kayak udah sempoyongan, sempoyongan ditahan. Kenapa nggak tahu, gue kayak gelap mata gue. Dia bener-bener nggak mau nengok ke depan, sampai jalan pun dia mundur. Dia jalan mundur bang, saking nggak mau ngeliatnya, saking nggak mau ngeliat ke depan, dia jalan mundur, bener-bener mundur. 2 orang yang jalannya mundur. Gue bilang, lo ngapain jalannya mundur? Gue nggak mau nengok ke depan. Gue bener jalannya mundur aja. Terus jadi kan di pos 1 ke Simaksi itu kan jalannya rada belok-belok ini. Itu gue nerabas ke jalur lain. Itu kayak bukan jalur, itu benar-benar kayak semak-semak semua. Itu kayak udah lah sini aja. Gitu. Padahal di situ nggak ada jalur. Padahal di situ nggak ada jalur. Itu jam sebelum maghrib itu, sebelum maghrib. Nah pas udah nyampe di trek yang kayak aspal gitu, mau arah ke Simaksi,
itu ada trek aspal. Nah itu udah langsung temen gue ngeliat sosok perempuan apa gue nggak tahu. Dia cerita pas lagi di homestay. Dia kayak ngeliat sosok perempuan itu rambutnya panjang katanya di pohon pinus. Oh dia ceritanya itu pas udah Iya, di base camp. di ya? base camp dia ngeliat, tapi cuman ngeliat sebentar, bener-bener dia lihat hilang, tapi rambutnya masih ada. Rambutnya kayak dianya pergi, rambutnya ketinggalan. Itu nah, udah tuh. Nah itu pas di jalur itu tuh yang coran, yang kayak batu-batu gitu. Nah, akhirnya azan maghrib, dan di trek pun teman gue bilang kalau kita belum sampai pos Simaksi kita buka tenda di sini. Gue nggak mau kenapa-napa, daripada gue jalan maghrib terus gue nggak balik sampai rumah, mending gue buka tenda di jalur. Udah mikir gitu bang, karena gue nggak bener-bener nggak ketemu maghrib, gak mau. Dan alhamdulillahnya gue nggak ketemu pas pintu masuk hutan tuh di Simaksi azan. Oh, untungnya lu udah nyampe situ. Iya, tuh, ya? azan maghrib. Nah, pas azan maghrib gue buang sampah di tempat sampah. Itu gue nangis. Oh, lu nangis lagi. Gue nangis lagi. Gue nangisnya senang. Gue bisa sampai Ke bawah. ke gitu bawah. ya? Iya, yang dari sebelum berangkat gue dihantui dengan mimpi, dihantui Udah segala was-was macam. lah Iya, gitu ya. udah was-was. Nah udah, gue nangis. Nah temen gue kakinya dengkulnya sakit, sampai diikat pakai buat ikatan pala tuh, ditaruh di dengkul. Nah, udah. Untung udah sampai itu base camp. Sampai bawah Udah lagi. sampai bawah. Tinggal buat naik pick up ke homestay. Nah gue makan lah tuh, ngambil makan di warung. Nah, habis makan gue naik pick up. Pick up itu gue naik jam, pas mau turun tuh jam habis isya. Habis sisa lu baru Habis isya naik pick up. iya, naik pick up gue turun ke homestay. Nah di homestay ini gue ngeliat itu spontan aja, gue ngeliat terus gue ngomong ke teman-teman gue, karena gue mikirnya kalau di bawah ini gitu kan, itu kayak ada cahaya hijau tapi menyerupai mata. Oh, warnanya hijau. Itu kayak ikut aja bang, gue belok dia ngikut belok. Oh, pas waktu lu naik pick up itu. Iya, itu pas gue arah turun gue belok dia ngikut belok. Nah pas sudah sampai pemukiman warga baru udah nggak ada. Gue langsung spontan ngomong, iya apaan itu hijau-hijau kayak mata. Karena gue berani, karena udah di bawah gitu. Nah terus pas gue lihat kayak gitu, nah gue nanya ke supir yang bawa gue buat ke homestay itu, yang dari homestay ke base camp terus balik lagi dari base camp ke homestay. Itu gue nanya, ternyata ya di situ emang ada sosok hitam. Yang dia tahu sih katanya itu si almarhum yang gue bacain Al-Fatihah. Itu gue di Simpang Apu itu. iya itu dia. Gue kan ngobrol di atas yang di Simpang Apu, makam siapa itu, kejelasan siapa. Nah itu sosok pendaki, kayak dia hilang di situ kalau nggak salah katanya. Nah nggak balik lagi, gue nggak tahu nggak balik lagi atau gimana. Terus gue cerita dari pos berapa tadi, pos 3 gue diikuti sama sosok hitam itu. Nah ternyata pas gue tanya ke supir, nah itu si sosok almarhum yang ada di pos Apu ya, Simpang Apu itu. Berarti dia turun ngikutin sampai ke bawah tuh. Iya. Ya. Dan gue tanya lagi, ya emang kadang biasanya gitu, kalau lagi sepi kadang dia suka ikut. Terus dia nanya, emang pikirannya gimana? Ya pikirannya apa, amit-amit gitu, mati man. Iya,
Itu dia mau ngebawa lu ke alamnya dia. Gitu. Alhamdulillah deh sampai situ gua Aman udah. udah ke homestay, gua selamat, gua sholat udah langsung gua tenang pikiran gua. Tapi masih belum tenang itu di homestay, pikiran gua masih di atas, pikiran gua tuh masih di puncak. Itu kalau misalkan pikiran gua masih di puncak, udah meninggal nih. Karena gua belum sampai rumah, Iya. belum sampai rumah tuh pikiran gua masih belum tenang, karena masih ada perjalanan dari homestay ke rumah. Iya. Ya, itu gue masih belum tenang banget. Nah udah sampai rumah tuh alhamdulillah gue seneng baru. Berarti teman-teman lu pun selamat semua lah dalam Iya perjalanan sama. itu. Cuman ya itu kan tadi bilang kalau nggak mati kecelakaan. Dan iya. temen gue kecelakaan, kakinya seleo pincang. Alhamdulillahnya ya masih dikasih pulang sampai rumah. Oke, teman-teman, cukup seru juga ya cerita dari Bang Harul ini. Dari pengalamannya pun kita dapat, dari pelajaran yang pun kita dapat. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendakian, khususnya rombongan ya. Jadi kalau bisa benar-benar dipersiapkan lagi persiapannya. Kayak fisik, mental itu benar-benar harus kita persiapin. Karena dari cerita Abang Harul ini bisa dibilang dari sebelum berangkat pun dia emang udah down ya, karena dengar cerita dari pihak Gunung Cermainya cuma sedikit lah pendakian pada hari itu. Jadi benar-benar harus dipersiapin lagi persiapannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Bang Harul ini sebenarnya lebih ke mental sih, lebih ke mental. Iya, mental. Mungkin kayak Bang Harul ini waktu pendakian itu sebelumnya apa udah pernah ada yang ke Gunung Cermai Bang? Belum sama sekali. Oh belum ada ya? Iya. Berarti emang baru semua pertama iya, ya? pertama semua belum sama. Nah jadi kalau bisa kita cari tahu dulu tentang Gunung Cermai itu, tentang semua gunung lah yang kita mau naikin ya. Terlebih lagi kalau bisa harus ada salah satu lah yang udah pernah ke gunung situ. Jadi kita nggak terlalu buta banget tentang gunung itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Gue ucapin makasih banyak. Dan buat kalian yang mempunyai cerita ataupun pengalaman mistis tentang pendakian, bisa join di Instagram kita yang ada di bawah ini. Dan makasih juga buat Bang Harul yang udah gabung di channel kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.